Bilangan pasal 27, hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian berkatlah anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu ialah Mahlah, Noah, Hoglah, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar di depan para pemimpin dan segala umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara ayah kami, lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu di hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabat yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 12, Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun akan juga dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kadesh di padang gurun Zin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepali mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segala umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaran Musa. Bilangan pasal 28, korban pagi dan korban petang. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan sepi, dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu persembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-api yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-api yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 pun minyak tubuh. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 9, korban sabat dan korban bulan baru. Pada hari sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran sabat pada tiap-tiap sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu haruslah kamu persembahkan korban sebagai korban bakaran kepada Tuhan, 2 ekor lembu jantan muda,
seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu, serta 1/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk seekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk seekor domba jantan sepertiga hin, dan untuk seekor domba seperempat hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan seekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Ayat 16, korban pada hari-hari raya. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat, dan haruslah kamu persembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur tahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela sebagai korban sajiannya. Haruslah kamu olah tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 efa untuk seekor lembu jantan, dan 2/10 efa untuk seekor domba jantan. 1/10 efa harus kau olah untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu. Selanjutnya seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ke-7 haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan yang berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur tahun, juga sebagai korban sajiannya tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 efa untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 efa untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 efa untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu, seekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela.